ini Bunda Novi mau bercerita tentang cerita yang berjudul Ulat yang Berpuasa. Suatu hari di atas pohon yang rindang ada seekor ulat kecil adik-adik. Dan ternyata si ulat kecil itu sedang menangis. Dan semakin lama, suara tangisan sang ulat kecil semakin keras adik-adik. Sampai-sampai membangunkan Pak Belalang yang sedang tidur. Akhirnya Pak Belalang keluar dari persembunyiannya. Kira-kira kenapa ya Pak Belalang keluar? Iya, betul sekali. Pak Belalang keluar dari persembunyiannya karena terganggu adik-adik. Pak Belalang keluar sambil marah-marah. "Hei ulat kecil, kenapa kamu begitu berisik? Kamu telah mengganggu tidurku. Kamu menangis begitu keras seperti anak kecil yang gak dikasih uang jajan sama ibunya." "Ih, Pak Belalang, aku tuh sedih, malah diledekin." "Habisnya kamu menangis keras sekali. Sebenarnya apa yang membuatmu bersedih hati, wahai ulat kecil?" Nah adik-adik, kira-kira apa ya yang membuat ulat bersedih? Nah, apa ya yang membuat si ular kecil itu bersedih? Nah, Kak Salihah jadi penasaran loh. Pastinya adik-adik di rumah ikut Adik penasaran tersayang, kan? tidak lama kemudian sang ulat kecil akhirnya bercerita kepada Pak Belalang tentang kesedihannya. Ternyata sang ulat merasa bahwa dirinya begitu menjijikkan. Tidak ada yang menyukainya. Semua orang membencinya. Bahkan jika ia bertemu dengan Pak Tani di kebun, Pak Tani pun selalu mengusirnya. Setelah mendengar cerita dari sang ulat kecil, Pak Belalang mengangguk-angguk sambil memikirkan sesuatu. "Mengapa engkau, Pak Belalang? Apa engkau punya solusi tentang masalahku?" Aku punya ide untukmu, ulat." "Apa itu, Pak Belalang?" "Kalau begitu, kamu harus berpuasa, anak ulat." "Berpuasa? Memangnya kenapa aku harus berpuasa? Terus, emang puasa itu apa?" Adik-adik yang di rumah tahu nggak puasa itu apa? Iya, betul. Puasa itu tidak makan, juga tidak minum. Kemudian Pak Belalang menjawab bahwa puasa adalah menahan lapar dan haus mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Dan juga menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti marah, emosi, menggibah, dan lain-lainnya. Adik-adik, setelah mendengar penjelasan Pak Belalang, si ulat kecil mulai mempelajari nih tentang puasa. Dan pada akhirnya sang ulat melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Belalang. Sang ulat kemudian naik ke atas pohon dan mempersiapkan diri untuk berpuasa. Nah, sahabat cilik, si ulat kecil berpuasa nih. Apakah ulat kecil bisa menjalani puasanya ya? Puasa kan berat nih. Adik-adik pasti semakin penasaran nih dengan ceritanya. Sabar ya, kita akan lanjutkan ceritanya setelah. Nah adik-adik, setelah ulat berpuasa beberapa hari, sang ulat berubah menjadi kepompong. Dan sang ulat terus berpuasa adik-adik selama 1 bulan penuh. Sampai pada akhirnya ketika sang ulat bangun tidur adik-adik, ia menggerakkan tangan dan badannya. Sang ulat kaget. Ternyata sang ulat berubah menjadi hewan yang sangat
cantik. Kira-kira hewan apa ya adik-adik? Adik-adik pada tahu nggak hewan apa nih kira-kira? Iya, ternyata si ulat berubah menjadi hewan kupu-kupu yang begitu indah. Sang ulat begitu bahagia adik-adik. Alhamdulillah, aku jadi cantik sekali. Tubuhku berwarna-warni. Aku juga bisa terbang. Kemudian, sang ulat yang sudah menjadi kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan terbang ke sana kemari. Sang kupu-kupu berkeliling kebun, berkeliling taman, dan berkeliling desa adik-adik. Semua orang yang melihatnya begitu senang. Padahal dulunya ketika si kupu-kupu masih jadi ulat, orang-orang semuanya jijik adik-adik dengan ulat. Tapi sekarang mereka begitu senang. Mereka begitu bahagia melihat seekor kupu-kupu yang begitu cantik. Sampai-sampai Pak Tani yang dulunya selalu mengusirnya, kini begitu menyukainya. Pak Tani membiarkan sang kupu-kupu terbang ke sana kemari dan hinggap pada tanamannya. Akhirnya, sang ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu begitu bahagia dan bersyukur. Karena setelah berpuasa, ia menjadi lebih indah dan disukai sama semua orang. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Jika kita berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengangkat derajat kita sebagai orang yang bertakwa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ya adik-adik, tentang perintah berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi adik-adik, kita nggak boleh menyerah. Kita harus sabar dalam melaksanakan puasa. Walaupun lapar dan haus, bahkan tenggorokan terasa kering, kita harus tetap semangat berpuasa. Seperti sang ulat adik-adik yang begitu sabar dan gigih untuk menjadi kupu-kupu. Untuk adik-adik semua, kali ini yang pertama Bunda Novi mau kirim salam-salam dulu ya. Yang pertama, salam hormat penuh takzim untuk Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanosin ST, kemudian juga untuk Bunda Sela Noberta, SPA MKes, sebagai pembina Kampung Dongeng Oku Timur, dan juga Bunda Literasi Kabupaten Oku Timur. Kemudian juga untuk teman-teman pengurus, khususnya Ibu Ketua Kampung Dongeng Oku Timur, yaitu Bunda Elva Darmayanti yang ada di Belitang, beserta para pengurusnya, kemudian juga para relawan Kampung Dongeng Oku Timur, juga semua masyarakat Oku Timur yang sudah mendengarkan acara kita pagi ini. Ada beberapa nih yang ingin Bunda Novi sampaikan mengenai beberapa program dari Kampung Dongeng Oku Timur. Yang udah deket nih adik-adik dan ayah bunda di rumah. Jadi minggu depan itu kita punya program nih dari Kampung Dongeng, yaitu program rutin 1 bulan sekali di minggu pertama, yaitu Pekan Ceria adik-adik. Nah, kalau bulan kemarin Pekan Ceria kita sudah ada di Tanah Merah Belitang. Nah, untuk bulan ini ayo warga Martapura jangan lupa nih, karena minggu depan kita Pekan Ceria akan hadir di Martapura, yaitu di Taman Tani Merdeka. Adik-adik bisa catat waktunya ya. Kita akan hadir hari Minggu tanggal 2 April, jamnya itu setelah asar adik-adik. Jadi jam 4
sampai dengan selesai. Nah, adik-adik bisa mengisi waktu ngabuburitnya nih dengan yang bermanfaat. Sambil nunggu waktu berbuka, adik-adik beserta ayah bunda bisa hadir di Taman Tani Merdeka untuk mengikuti kegiatan Pekan Ceria bersama Kampung Dongeng Oku Timur. Dengan kegiatannya banyak adik-adik, ada senam bareng, kemudian games, kemudian juga ada cerita berkisah tentang berpuasa, kemudian juga ada juga nanti kita akan mengembangkan literasi dengan membaca buku bareng. Jadi adik-adik bisa menunggu waktu berbukanya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mengembangkan kemampuan literasi kita, salah satunya dengan membaca buku. Dan juga nanti karena kita bulan puasa, kita ada yang khusus nih, yaitu nanti akan bagi takjil. Jadi untuk teman-teman yang hadir nanti bisa dapat takjil nih. Jadi pulang udah bawa takjil, bisa berbuka di rumah. Dan juga jika ada teman-teman yang ingin berdonasi takjil, juga kita membuka donasi untuk yang mau ikut bersama Kampung Dongeng Oku Timur untuk berbagi takjil dan menitipkan sedekah takjilnya agar nanti bisa kami bagikan. Bisa juga nanti menghubungi kami di nomor 0812 7342 1209. Jadi nanti bisa konfirmasi, bisa diambil dan juga bisa diantar langsung atau kami juga bisa menjemput menu takjilnya di rumah teman-teman semua. Jadi jangan lupa ya, hari Minggu depan kita ada di Lapangan Tani Merdeka, yaitu waktunya setelah asar sampai dengan selesai. Yuk kita tunggu waktu berbuka puasa dengan melakukan hal yang bermanfaat, yaitu kita mengembangkan literasi bersama-sama. Terima kasih, salam dari Kampung Dongeng Oku Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Insinyur Lanosin, Bupati Kabupaten Oku Timur, beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mari kita sambut bulan yang berkah penuh ampunan ini dengan hati yang suci dan saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.